Selamat datang di Horror Night Channel Serang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Kamar pertamaku. Sudah 12 tahun aku tinggal di panti asuhan ini, seumur hidupku. Di sini, aku dan anak-anak lainnya selalu tinggal bersama-sama, melakukan kegiatan yang sama, dan tidur di satu ruangan yang sama. Makan makanan yang sama setiap harinya, bahkan selalu memakai pakaian yang serupa. Impianku adalah untuk bisa punya kamar sendiri suatu saat nanti. Kamar di mana aku bisa tidur sendiri, menyimpan barang-barang pribadiku, kamar yang bisa aku hias sesuka hatiku. Dan hal itu akan terwujud besok. Besok aku akan pindah ke rumah keluarga baruku setelah sepasang suami istri mengadopsiku. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah berusia parubaya, namun tidak mempunyai anak. Setelah kunjungan yang terhitung singkat ke panti asuhan ini, hanya setelah 3 kali kunjungan, Tuan dan Nyonya Smith mantap memilihku untuk diadopsi. Mereka bilang mereka ingin memiliki seorang putri remaja. Itu karena usia mereka yang sudah cukup tua untuk merawat seorang anak yang masih kecil. Sebenarnya, anak tertua di panti asuhan ini adalah Kelly. Dia anak perempuan berusia 14 tahun, sedangkan aku yang kedua tertua, usiaku 12 tahun. Karena Kelly memiliki permasalahan pada ginjalnya, serta kakinya yang tidak tumbuh normal sehingga ia harus memakai kursi roda, jadi aku yang terpilih untuk diadopsi. Tuan Smith adalah seorang dokter bedah, sedangkan Nyonya Smith, istrinya, adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka baru pindah ke kota ini sekitar sebulan yang lalu setelah Tuan Smith ditugaskan di salah satu rumah sakit di kota ini. Ibu Mary, yang menjadi ibu kami di panti ini, membantuku menyiapkan barang-barangku untuk pindah besok. Ia mengucup keningku lembut sebelum aku tidur dan berpesan agar aku jadi anak yang baik untuk kedua orang tua baruku. Sebenarnya kami berdua menangis malam itu. Namun kami berdua sama-sama bahagia. Aku bahagia karena aku segera punya keluarga baru, dan Ibu Mary bahagia karena aku akan segera memiliki kehidupan yang lebih baik seperti anak-anak normal lainnya yang memiliki orang tua. Keesokan harinya, Tuan dan Nyonya Smith datang menjemputku dengan mobil mereka. Setelah berpamitan dengan Ibu Mary dan anak-anak lain di panti, aku masuk ke mobil untuk pulang ke rumah baruku. Tuan Smith, ayah baruku, membantu memasukkan barang-barangku yang tidak terlalu banyak ke dalam bagasi. Aku duduk di bangku belakang, sementara Nyonya Smith duduk di depan, di samping Tuan Smith yang mengemudi. Di sepanjang perjalanan, mereka mengajakku mengobrol, dan kami sempat singgah di salah satu supermarket. Mereka membelikanku banyak makanan dan cemilan, serta barang-barang kebutuhan hari-hari. Mereka sangat baik padaku. Rumah baruku cukup jauh. Butuh waktu perjalanan hampir 2 jam dari pusat kota. Kami pun sampai di rumah. Rumah mereka lumayan besar dan terletak di tempat yang cukup terpencil. Rumah ini memiliki halaman depan dan halaman belakang yang luas. Di sekitarnya terdapat banyak pepohonan dan udara di sini cukup sejuk. Rumah ini sangat tenang dan jauh dari keramaian. Kedua orang tua baruku mengantarku ke kamar baruku. Kamarku terletak di lantai 2 dan berukuran cukup besar. Ada sebuah ranjang empuk, sebuah lemari pakaian, meja belajar beserta kursinya, dan sebuah cermin besar. Seluruh barang-barang di kamar ini serta dindingnya berwarna merah muda lembut, namun tidak ada jendela di kamar ini. Mereka bilang itu karena ada pendingin udara di kamar ini, jadi tidak perlu jendela. Meski begitu, aku sangat menyukai kamar ini. Aku sangat senang, lalu berterima kasih pada mereka. Ibu dan ayah baruku bergantian mengucup keningku lembut dan meninggalkanku untuk beristirahat di kamar baruku. Mereka menyuruhku untuk turun saat makan malam nanti. Aku mengangguk. Setelah mereka berdua pergi, aku merebahkan tubuhku di atas kasur baruku.
Semua barang-barang di kamar ini beraroma khas barang baru. Akhirnya, impianku selama ini terwujud. Ini adalah pertama kalinya aku memiliki kamar sendiri dalam hidupku. Aku juga punya orang tua yang sangat baik. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Karena lelah, aku pun tertidur. Aku terbangun setelah tidur cukup lama. Tampaknya sudah lewat waktu makan malam. Agak bergegas, aku keluar kamar untuk turun ke lantai 1 menuju ruang makan. Namun sampai di anak tangga terakhir, langkahku terhenti. Kulihat televisi di ruang keluarga sedang menyala. Ayahku tampaknya sedang sibuk membersihkan beberapa peralatan dokternya. Sepertinya alat operasi, karena terdapat beberapa gunting, pisau bedah, dan alat-alat lainnya yang aku tidak tahu. Sedangkan ibuku sedang duduk di sofa sambil minum sesuatu. Aku bersembunyi di balik dinding di sisi tangga. Kulihat di televisi sedang menyiarkan berita. Berita itu berisi tentang pembunuhan berantai di mana pelakunya yang diduga 2 orang telah melarikan diri. Korban mereka adalah para remaja perempuan di mana organ dalam mereka diambil dan tubuh mereka dimutilasi untuk dipajang sebagai hobi sang pembunuh. Mereka menayangkan gambar rumah tersangka di mana banyak ditemukan anggota tubuh yang terpotong di dalamnya. Dan ada salah satu kamar yang di dalamnya terdapat banyak bercak darah. Tampaknya itu ruangan di mana mereka membunuh para korbannya. Sang penyiar bilang bahwa sang pembunuh menggunakan beberapa cara untuk menarik para korbannya, seperti menawarkan pekerjaan, pura-pura mengadopsi, bahkan menculik para korbannya. Lalu di akhir tayangan, mereka menampilkan wajah kedua buronan itu. Aku menutup mulutku karena terkejut. Di layar televisi, terpampang wajah Tuan dan Nyonya Smith dengan tampilan yang cukup berbeda dari yang aku lihat saat ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa foto kedua pembunuh itu adalah wajah kedua orang tua baruku. Dengan panik, aku kembali ke lantai 2, sepelan mungkin agar mereka tidak mendengarku. Aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Dengan gemetaran, aku bersandar ke pintu dengan maksud menghalangi pintunya. Tak lama kemudian terdengar suara mengobrol kedua orang itu mulai menaiki tangga. Juga terdengar suara gemericing logam yang saling berbenturan. Astaga, sepertinya Tuan Smith membawa peralatan yang tadi dia bersihkan. Mereka terdengar semakin dekat dan semakin mendekat. Dengan gemetaran, aku menghalangi pintu kamar dengan tubuhku. Lalu terdengar suara pintu kamar diketuk. Itu suara Nyonya Smith yang memanggil namaku lembut. Aku tidak menjawab. Lalu gantian suara Tuan Smith yang memanggilku sambil mengetuk pintu pelan. Aku masih diam. Setelah beberapa waktu memanggil-manggil dan mengetuk pelan, suara ketukan di pintu semakin keras. Suara mereka juga semakin keras memanggil-manggil namaku. Lalu ketukan yang semakin keras itu berubah menjadi gedoran dan mereka berteriak menyuruh aku keluar. Dengan gemetaran ku genggam knop pintu sekuat-kuatnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu dihantam dan aku tersentak cukup kuat. Aku panik. Segera aku naik ke tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Setelah beberapa hantaman, pintu kamarku terbuka. Aku menggigil dan mati-matian mencoba menahan napasku. Namun kurasakan selimutku disibakkan perlahan. Aku membeku saat kulihat 2 orang di hadapanku. Tuan Smith sedang menggenggam pisau bedah, sementara Nyonya Smith menunjukkan jarum suntik yang terbuka di hadapanku. Mereka tersenyum dengan wajah yang mengerikan, lalu Tuan Smith membuka mulutnya dan berkata, "Waktunya makan malam, gadis kecil."